Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang kami dapat, yaitu klasifikasi citra digital bumbu dan rempah dengan algoritma konvolusional neural network. Kami dari kelompok 6 dan anggota Muhammad Adinala Perdana, NPM 21100100121, Muhammad Amin NPM 21100100026, dan Muhammad Agus Renaldi dan NPM 21100100149. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam terbesar kedua di dunia setelah Brazil, terkenal dengan bumbu dan rempah yang bermanfaat untuk masakan, kesehatan, dan kecantikan. Rempah-rempah juga menjadi alasan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Namun, pengenalan bumbu dan rempah di kalangan anak muda masih rendah. Penelitian di SMKN 9 Bandung menunjukkan 47% siswa belum mengenali bumbu dan rempah saat mengolah makanan Indonesia. Teknologi pengolahan citra digital memungkinkan klasifikasi otomatis bumbu dan rempah. Konvolusional neural network adalah metode efektif untuk ini, menggunakan operasi konvolusi yang meniru sistem saraf biologis. Penelitian ini menggunakan CNN untuk mengklasifikasi citra ginseng, jahe, dan lengkuas. Tujuannya adalah menentukan hiperparameter dan model CNN yang tepat serta mengetahui tingkat akurasi klasifikasi. Tinjauan pustaka. Citra digital. Citra digital merupakan suatu matriks di mana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut, dan elemen matriksnya yang disebut sebagai elemen gambar atau pixel menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut. Convolutional neural network merupakan salah satu jenis neural network yang biasanya digunakan untuk pengolahan data image. CNN digunakan untuk melakukan klasifikasi data yang berlabel dengan menggunakan metode supervised learning. Pada supervised learning, target yang diharapkan dari input yang diterima jaringan telah diketahui. Arsitektur CNN terbagi menjadi dua. Yang pertama ada feature learning, dan kedua ada fully connected layer. Ketiga ada dropout. Dropout merupakan proses mencegah terjadinya overfitting dan juga mempercepat proses learning. Dropout mengacu kepada penghilangan neuron yang berupa hidden maupun layer yang visible di dalam jaringan. Softmax classifier merupakan bentuk lain dari algoritma logistik regression yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi lebih dari dua kelas. Gaussian entropy loss adalah fungsi yang menggambarkan kerugian yang terkait dengan semua kemungkinan yang dihasilkan oleh model. Loss function yang baik adalah fungsi yang menghasilkan error yang diharapkan paling rendah. Confusion matrix, salah satu metode untuk mengukur performa dari suatu model klasifikasi. Dalam klasifikasi adalah dengan nilai akurasi dari suatu model. Beberapa istilah yang merupakan dasar dalam pencarian nilai akurasi adalah true positive atau TP, true negative TN, false positive FP, dan false negative FN. Berikutnya adalah metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan citra digital, bumbu dan rempah yang diambil melalui crawling pada search engine Google. Citra digital terdiri dari 3 kategori: ginseng, jahe, dan lengkuas. Dengan total 300 citra, masing-masing 100 citra. Data dibagi menjadi data training dan testing dengan rasio 80% banding 20%. Selanjutnya yaitu tahapan analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, input data dan beri label pada masing-masing citra digital. Yang kedua, melakukan pre-processing pada data citra. Yang ketiga, menentukan hyperparameter untuk model CNN, jumlah convolutional layer, filter, ukuran kernel, filter pooling, jumlah neuron, dan fungsi aktivasi. Yang keempat, menentukan bobot awal dan interaksi maksimal. Yang kelima, inisialisasi bobot. Yang keenam, melakukan training dan testing. Yang ketujuh, menghitung tingkat akurasi. Ke-8, menghitung loss function. 9, jika iterasi lebih dari iterasi maksimal, lanjut ke proses selanjutnya. Jika tidak, kembali ke proses 5. Ke-10, mendapatkan bobot akhir dan model klasifikasi. Yang ke-11, memilih model terbaik berdasarkan akurasi terbesar pada data testing. Yang ke-12, melakukan evaluasi hasil klasifikasi. Selanjutnya, yang keempat, hasil dan pembahasan. Citra yang diunduh dengan 4 kun match download image dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ginseng, jahe, dan lengkuas.
Jumlah data citra pada masing-masing kategori adalah 100. Citra yang telah diunduh kemudian diberi nama sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Ginseng diberi nama ginseng, nomornya JPG. Jahe diberi nama dengan jahe, nomor JPG. Dan lengkuas diberi nama lengkuas, nomor JPG. Berikut merupakan contoh citra yang digunakan pada klasifikasi citra digital, bumbu, dan rempah dengan metode CNN. Yang pertama, preprocessing citra. Tahap preprocessing citra dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, resize. Resize citra adalah proses merubah ukuran piksel suatu citra digital. Citra yang diunduh dari search engine Google memiliki ukuran yang beragam. B. Membuat data training dan testing. Pembagian data training dan testing pada penelitian ini menggunakan perbandingan 80%, 20%. Jumlah citra pada masing-masing kategori adalah 100. C. Combine. Combine berfungsi untuk menggabungkan data citra. Proses menggabungkan citra ini dilakukan masing-masing untuk data training dan data testing. D. Reorder dimension. Proses reorder dimension berfungsi untuk mengatur penempatan dimensi matriks citra. E. Labeling CNN merupakan salah satu jenis algoritma supervised learning sehingga diperlukan labeling data pada tahapan preprocessing. Selanjutnya hasil klasifikasi. Yang pertama untuk data trainingnya. Yang kedua data testing. Selanjutnya hasil klasifikasi dari data baru. Kesimpulan, model CNN yang digunakan pada klasifikasi citra digital bumbu dan rempah adalah model dengan dua convolutional layer, di mana convolutional layer pertama memiliki jumlah filter 10 dan convolutional layer kedua memiliki jumlah filter 20. Pada masing-masing filter terdapat matriks kernel dengan ukuran 3x3. Ukuran filter pada pooling layer adalah 3x3 dan jumlah neuron pada hidden layer adalah 10. Fungsi aktivasi pada convolutional layer dan hidden layer adalah TAN, dan fungsi aktivasi pada output layer adalah softmax. Pada model ini didapatkan nilai akurasi data training sebesar 0,9875 dan nilai loss 0,0769. Nilai akurasi data testing sebesar 0,85 dan nilai loss 0,4773. Sementara itu pengujian dengan data baru yaitu masing-masing 3 citra untuk setiap kategori menghasilkan akurasi sebesar 88,89%. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.